Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita sangat bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang telah menjadi bagian kita sampai saat ini. Pagi ini kita dapat bertemu lagi dalam acara PA kita. Berharap Bapak Ibu dan Saudara bisa menyiapkan hati dengan baik agar firman Tuhan yang kita baca dan renungkan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, kami bersyukur bahwa kami dipertemukan oleh Tuhan dalam acara PA kami secara online. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberi hikmat kepada kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dapat kami pahami dengan baik. Kami ingat dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, bersabdalah karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka dan membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-3, 4, dan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mencermati Matius pasal 24 dan pasal yang ke-25, sebenarnya ini adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang pertama, itu disebutkan bahwa Tuhan Yesus meninggalkan bait Allah. Walaupun Tuhan Yesus meninggalkan bait Allah, tapi Dia tidak meninggalkan murid-muridnya. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, murid-murid datang kepadanya dan bertanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan pertanyaannya adalah, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid bertanya tentang tanda kedatangan-Mu, tanda kedatangan Kristus yang kedua kali, dan kesudahan segala sesuatu. Di sini murid-murid sudah tahu bahwa dunia dan semua kemuliaannya satu kali kelak akan tinggal lenyap. Kapan itu terjadi? Ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dan murid-murid bertanya, kapan itu terjadi? Barangkali supaya mereka tahu dan makin dekat waktunya, makin mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Sayangnya adalah Tuhan Yesus tidak memberitahukan tentang waktu yang spesifik. Tuhan Yesus hanya menyampaikan kepada mereka tentang tanda-tanda kedatangannya. Waktunya tidak diberitahukan, tapi tanda-tandanya diberitahukan. Artinya bahwa menjelang Tuhan Yesus datang kembali, maka tanda-tanda itu akan semakin nyata, semakin kelihatan, semakin bertambah jelas. Dan di dalam Matius pasal 24 ini ada banyak tanda menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi kita hanya lebih fokus di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima.
Ayat yang keempat dan ayat yang kelima ini lebih banyak berbicara tentang penyesatan. Maka tema PA kita hari ini adalah waspada terhadap penyesatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan ada beberapa hal yang kita akan pelajari bersama melalui PA kita ini. Yang pertama, kita akan melihat tentang apa itu penyesatan. Yang kedua, kita akan lihat tentang ciri-ciri dari penyesatan itu. Yang ketiga, kita akan lihat tentang tujuannya. Dan yang keempat, kita akan lihat tentang apa yang kita harus lakukan untuk menghadapi penyesatan itu. Mari kita lihat satu demi satu dari 4 bagian. Mari kita lihat bahwa di dalam ayat 4 dan ayat 5, Tuhan Yesus berbicara tentang penyesatan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa artinya penyesatan atau menyesatkan? Itu adalah sesuatu yang terjadi, yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah terjadi atau pernah dilakukan untuk menyatakan hal tertentu yang menyebabkan kita itu tersesat di jalan yang lurus. Atau dengan kata lain, supaya kita menyimpang dari jalan yang seharusnya dijalani. Segenap pengajaran Tuhan Yesus, bahkan pribadi Tuhan Yesus itu adalah jalan. Bahwa Yesus berkata, akulah jalan. Bahwa semua pengajaran itu menunjukkan kepada kita tentang jalan, petunjuk, cara. Bagaimana supaya akhirnya kita bisa menyiapkan diri dengan baik dan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi bahwa ada upaya dari pihak-pihak tertentu. Untuk apa? Untuk membelokkan kita. Membuat kita itu tersesat dari jalan yang utama. Atau membuat kita menyimpang dari jalan yang seharusnya kita jalani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penyesatan itu telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan memang kalau kita memperhatikan, mulai dari Tuhan Yesus menyampaikan peringatan tentang akan muncul para penyesat, itu tidak lama kemudian penyesatan itu kemudian bermunculan. Maka kalau kita lihat dalam surat-surat kiriman, para rasul juga memperingatkan bahwa ada penyesatan. Dalam sejarah gereja ada penyesatan. Bahkan sampai sekarang penyesatan itu ada. Bahkan semakin tumbuh dengan subur. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, selanjutnya kita melihat tentang bagaimana caranya penyesatan itu terjadi. Kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang kelima, Tuhan Yesus berkata bahwa sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Saudara-saudara, penyesatan itu mengambil banyak bentuk. Tetapi hal pertama yang Tuhan Yesus sampaikan di sini adalah bahwa orang-orang yang menyesatkan itu adalah orang-orang yang mengaku atau mengangkat dirinya, menyebut dirinya, baik menyebut dirinya sendiri maupun disebut oleh para pengikutnya sebagai Mesias. Mesias adalah pribadi yang diurapi, itulah Kristus. Berarti ada orang yang mengaku dirinya
Mesias atau Kristus. Bapak Ibu, kalau kita mencermati dalam sejarah, maka secara khusus di abad yang ke-19, 20, dan 21 ini, ada banyak bermunculan orang yang mengaku bahwa mereka adalah Mesias. Kalau kita mencermati abad 18, 19, 20, 21 ini, ada paling tidak yang bisa dicatat itu sekitar 30 orang yang mengaku bahwa mereka adalah Mesias. Sebut saja ada yang disebut dengan John Nicol Tom. Ini dia mengaku dirinya adalah Mesias, penyelamat dunia. Dan dia berkata bahwa dia adalah reinkarnasi dari Yesus Kristus. Ada juga yang menyebut yang bernama Arnold Potter. Ini dia pun mengaku dirinya adalah Mesias. Dia adalah pemimpin gereja pecahan dari gerakan orang suci zaman akhir. Dia mengklaim dirinya bahwa Roh Yesus Kristus masuk dalam tubuhnya dan ia menjadi anak Allah yang hidup. Selanjutnya ada William Davis. Dia juga adalah salah satu pemimpin dari pecahan gereja Mormon. Dan dia juga menyebut dirinya bahwa dia adalah malaikat Mikael yang sebelumnya pernah hidup sebagai Adam, Abraham, Daud. Bahkan dia menyebut putranya Arthur, menyebutnya sebagai reinkarnasi dari Yesus Kristus. Ada juga yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Ia berasal dari India. Dia juga menyebut dirinya sebagai Yesus Kristus, yang dalam ajaran Islam disebut dengan Nabi Isa. Ada juga Lou de Palimbour. Itu juga dia menyebut dirinya sebagai Mesias. Ada Charles Ernest Rooks. Dia menyebut dirinya juga sebagai Kristus. Ernest Norman, seorang insinyur listrik dari Amerika, dia juga menyebut dirinya adalah Yesus. Ada Krishna Venta. Dia dari San Francisco. Dia juga menyebut dirinya adalah Kristus, Sang Mesias versi baru. Ada juga Sun Myung Moon. Dia diyakini oleh anggotanya sebagai Mesias dan Yesus yang akan datang kedua kalinya. Ada juga yang disebut dengan Jim Jones, pendiri dari People's Temple, yang dimulai sebagai sebuah cabang dari sebuah sekte Protestan. Dia pun menyebut dirinya adalah reinkarnasi Yesus. Ada Marshall. Dia juga menyebut dirinya, akulah Yesus anak Allah. Ada juga yang bernama Yahweh ben Yahweh. Dia juga menyebut dirinya adalah Tuhan, Mesias. Ada Wayne Ben, juga dia menyebut dirinya adalah Mesias. Arifin Muhammad, ini berasal dari Malaysia. Dia juga menyebut dirinya adalah inkarnasi dari Yesus. Ada Micho, itu juga dari Jepang. Dia menyebut dirinya adalah Allah dan Kristus. Ada Jose Luis de Jesus. Dia juga menyebut dirinya adalah Kristus yang telah bangkit. Ada Indri Cristo dari Brasil.
Dia juga menyebut dirinya adalah Yesus. Ada Thomas Harrison, seorang terhukum dari Amerika, dia juga menyebut dirinya adalah Yesus. Ada Soko Asara, dia juga menyebut dirinya adalah Kristus yang diutus secara khusus untuk Jepang, dan dia sendiri mengaku anak domba Allah. Ada David Koresh, dia juga menyebut dirinya adalah Yesus sendiri. Ada Marina, ada juga Torok, ada juga Apollo, ada David, ada juga Oscar, ada Alan John Miller, ada di Indonesia juga, ada, Bapak Ibu masih ingat, ada namanya Lia Eden. Dia menyebut dirinya bahwa dia bertemu dengan malaikat Jibril beberapa kali dan meyakinkan dia bahwa dia adalah Imam Mahdi atau Mesias yang membawa nubuat keamanan dunia ini. Banyak orang, itu yang kita kenal. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini memang benar-benar nyata. Ini baru nama-nama yang muncul di abad-abad terakhir ini. Belum dari abad pertama. Pasti jauh lebih banyak. Dan mungkin kita bertanya, mengapa sebegitu banyak orang yang kemudian bangkit dan mengaku dirinya adalah Mesias, adalah Kristus, adalah Yesus, adalah anak Allah, bahkan adalah Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya sesuatu yang ditiru adalah yang asli. Mesias benar-benar adalah Allah. Dan iblis tentu berjuang. Untuk apa? Untuk mengalihkan begitu banyak orang kepada semua strateginya untuk mengaku bahwa ada Mesias yang lain selain Mesias yang asli, yaitu yang kita sembah, kita puji, dan kita agungkan. Bapak Ibu, perhatikan bahwa cara penyesatan itu dengan memunculkan figur-figur yang kelihatannya hebat di zamannya, tapi kemudian membuat banyak orang kemudian mengikuti ajarannya. Inilah penyesatan itu. Dan kita tidak heran karena Tuhan Yesus sudah menubuatkan sebelum-sebelumnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi juga cara penyesatan bukan hanya melalui figur yang menyebut dirinya sebagai Mesias, tetapi juga melalui ajaran-ajaran yang mengalihkan orang dari Yesus Kristus. Yang kita sebut dengan bidat, dengan ajaran-ajaran yang sesat, yang berkembang di berbagai tempat. Di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, banyak ajaran yang sesat yang nanti kita akan pelajari di minggu-minggu yang akan datang. Sebut saja seperti saksi Yehova yang mungkin di antara Bapak Ibu pernah didatangi. Tapi karena ketidaktahuan kita pikir mungkin ini berasal dari gereja. Karena mereka cenderung memakai pola-pola yang mirip. Bahkan mereka juga menyebut dirinya dengan Kristen. Hanya saja kalau kita cermati dengan baik, ternyata ajarannya sangat bertentangan dari apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Itu sebabnya saksi Yehova itu masuk dalam ajaran sesat atau yang kita sebut dengan bidat. Lalu selanjutnya ada juga Mormon. Mormon juga berkembang di Indonesia dan berkembang dengan pesat di berbagai tempat di seluruh dunia. Nanti minggu depannya lagi kita akan belajar apa itu sebenarnya ajaran Mormon. Bagaimana penekanan-penekanannya. Nanti kita akan lihat bersama di minggu-minggu yang akan datang. Kita juga akan belajar tentang Christian Science. Apa saja
penekanan-penekanannya, siapa pendirinya, apa inti ajarannya, dan bagaimana sikap kita terhadap ajaran Christian Science. Lalu kemudian ada juga yang disebut dengan Children of God. Siapa pendirinya, bagaimana ajarannya, bagaimana sikap hidup mereka, dan bagaimana tanggapan kita berdasarkan Alkitab terhadap ajaran-ajaran seperti itu. Kita juga bisa melihat ajaran-ajaran yang pada intinya adalah membawa orang jauh dari Tuhan. Katakanlah misalnya kita mau lihat tentang ateisme. Bagaimana pengaruh ateisme itu di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini. Baik itu ateisme praktis maupun ateisme yang terkait dengan ateisme akademis. Nanti kita akan lihat bersama. Dan pelajaran tentang ajaran-ajaran lain yang menyesatkan, yang sebenarnya banyak juga menggunakan Alkitab yang kita pakai ini, tetapi memiliki penafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pasti adalah bahwa ada banyak cara yang dipakai oleh si jahat untuk mengalihkan orang dari Kristus. Dan kalau kita tidak belajar dengan baik, kita tidak memahaminya, maka kita bisa mudah terpengaruh. Bapak Ibu, mari kita lihat bagian yang ketiga. Apa sesungguhnya tujuan dari penyesatan itu? Tujuan dari penyesatan kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12 dari Matius pasal 24 ini. Disebutkan di sana di dalam ayatnya yang ke-10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bukan hanya itu, tetapi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12 disebutkan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu, disebutkan bahwa banyak orang akan bertambah murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bapak Ibu, kata murtad di sini itu dipakai sebuah kata skandaliso yang dapat diartikan bahwa banyak orang akan terpikat oleh dosa, bahwa hatinya akan lebih cenderung kepada dosa. Dosa lebih menarik bagi dia. Dan dia juga menolak imannya. Menolak imannya artinya dia mulai tergoda dan mulai goncang imannya. Kehilangan iman kepada Yesus, atau tidak lagi mempercayai aku, kata Yesus. Bapak Ibu, kenyataan menunjukkan bahwa ajaran-ajaran sesat ini memang punya pengaruh yang nyata. Bahwa banyak orang kandas imannya, tidak lagi mempercayai Tuhan. Mereka tidak lagi percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka tidak lagi percaya bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Dan kalau Bapak Ibu cermati, dengan kemajuan media teknologi yang ada, maka ajaran-ajaran sesat itu tumbuh subur dan juga berkembang dengan pesat. Mungkin bagi generasi tua yang akses ke internet
atau media elektronik agak mengalami kesulitan, tidak begitu merasakan kegoncangan dari ajaran-ajaran sesat itu. Tetapi sesungguhnya dalam dunia internet terdapat banyak sekali pengajar yang intinya adalah membuat orang kehilangan imannya, tidak lagi mempercayai Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa supaya oleh anugerah Tuhan, kita sebagai orang tua memahami ajaran yang benar dari Alkitab dan mengajarkan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya akhirnya mereka tetap mempercayai Yesus sesuai dengan iman orang tua. Kalau tidak, banyak anak-anak yang memang mungkin tetap Kristen, tapi mereka tidak percaya lagi Yesus. Bahkan beberapa akhirnya beralih kepada keyakinan yang lain. Disebutkan selanjutnya bahwa kedurhakaan makin bertambah. Banyak orang akan hidup dalam keadaan yang durhaka, hidup dalam kejahatan yang makin lama makin bertambah banyak. Memang kalau seorang itu tidak yakin ada Tuhan, dia tidak percaya dan dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, walaupun mungkin dia Kristen, tapi dia hidup dalam kedurhakaan yang makin lama makin bertambah banyak. Hal itu kita bisa lihat di dalam daerah-daerah yang mayoritas Kristen. Brasil contohnya, patung Tuhan Yesus paling tinggi di dunia ada di sana. Tapi kejahatan, kedurhakaan paling banyak yang menyebabkan penjara terus bertambah banyak, itu justru ada di sana. Dan sebenarnya bukan hanya Brasil, tapi di banyak tempat. Dan disebutkan bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Maksudnya apa? Menjadi dingin artinya apa? Inti spiritualitas yang ada dalam Kristus itu menjadi hilang. Itu yang kita lihat di jemaat Efesus di Wahyu pasal 2. Mereka masih sibuk dengan semua aktivitas rohani. Tetapi karena pemahaman mereka yang salah, maka yang terjadi adalah apa? Mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Sehingga yang terjadi adalah Tuhan berkata, aku mencela engkau. Aku tidak berkenan dengan kehidupan seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, bertobatlah. Kembalilah lagi lakukan apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang dan mengambil kaki Dian daripadamu. Apa itu kaki Dian? Kaki Dian adalah lambang kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus di satu wilayah, di satu komunitas, atau di dalam kehidupan seseorang. Maka kita memang harus waspada terhadap penyesatan itu. Karena pada akhirnya membuat iman kita mengalami degradasi dan hilang. Membuat kasih kita kepada Tuhan itu mulai dingin. Dan kalau kasih kita kepada Tuhan tidak lagi berkobar-kobar, maka tidak heran kalau kasih kita kepada sesama pun itu akan menjadi lemah dan hilang. Sekarang mari kita lihat bagian yang keempat, yaitu cara untuk menghadapi penyesatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan di dalam ayatnya yang keempat berkata demikian, waspadalah. Waspadalah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah awaslah, lihatlah, atau dengan kata lain, hati-hatilah. Supaya apa? Supaya kamu jangan sampai terjerumus di dalam penyesatan. Secara praktis, apa yang kita lakukan berkenaan dengan waspada ini? Atau apa yang kita lakukan berkenaan dengan peringatan untuk hati-hati? Bagaimana supaya akhirnya kita bisa terhindar dari penyesatan? Bapak Ibu, kalau kita cermati di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Awasilah dirimu sendiri. Artinya apa? Artinya yang bisa menolong kita untuk terhindar dari kesesatan adalah diri kita sendiri. Awasilah di sini berbicara tentang secara pribadi kita harus mengambil sebuah tanggung jawab konkret supaya kita menjaga diri kita dan tidak terjerumus di dalam penyesatan. Selanjutnya dikatakan awasilah ajaranmu, supaya kamu tetap punya ajaran yang benar dan orang lain tidak menyesatkan kamu. Konon para ahli yang bisa dilatih untuk mengidentifikasi uang palsu, mereka pertama-tama dilatih untuk memegang uang yang benar. Kalau mereka sudah terbiasa pegang uang yang benar, maka ketika mereka memegang uang palsu, maka dengan sendirinya mereka tahu, oh ini palsu. Inilah sebenarnya cara pertama, bahwa sebagai orang Kristen kita harus terhindar dari penyesatan. Caranya adalah, mari kita oleh pertolongan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita punya kerinduan untuk belajar firman. Saya yang bawa banyak orang menjadi Kristen bertahun-tahun, tapi tidak punya waktu, bahkan tidak mau menyediakan waktu, tidak punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Orang-orang yang tidak punya pemahaman yang baik terhadap firman, itulah orang-orang yang mudah sekali disesatkan. Karena memang ajaran-ajaran yang sesat ini, walaupun mereka itu sesat, tapi mereka sangat giat. Jangan lupa bahwa bapa segala penyesatan adalah si jahat atau iblis. Dan iblis bekerja keras untuk menyesatkan banyak orang. Ada orang bertanya, kenapa sih? Taruhlah seperti saksi Yehova, kita anggap mereka sesat. Tapi apa yang terjadi? Mereka begitu rajin untuk bersaksi. Sementara yang yakin punya pemahaman yang benar tidak hidup dalam kesaksian yang benar. Jangan lupa, si jahat bekerja dan dia gencar untuk menyesatkan begitu banyak orang. Memperalat banyak orang untuk penyesatan. Maka cara terbaik untuk melawan penyesatan adalah kita juga harus belajar. Mengerti juga ciri-ciri
dari ajaran-ajaran yang sesat. Minggu-minggu mendatang kita akan belajar tentang ajaran-ajaran yang sesat. Siapa pendirinya? Apa inti ajarannya? Bagaimana pengaruhnya terhadap iman Kristen? Dan bagaimana caranya untuk bisa menghadapi ajaran-ajaran sesat yang ada. Kita bisa mulai dari saksi Yehova. Kita juga bisa melanjutkan dengan Mormon. Melanjutkan juga dengan Christian Science, Children of God, dan ajaran-ajaran yang lain yang berpengaruh dan merusak iman Kristen. Dengan demikian, kita tahu ciri-ciri pengajaran yang sesat. Dan dengan kebenaran yang kita yakini dan kita ketahui itu, kita bisa dapat menghadapi dan tidak mudah tergoncang. Bukan hanya tidak mudah tergoncang, tapi kita juga bisa menolong orang-orang lain yang barangkali sudah goncang imannya, sudah tidak lagi mempercayai Yesus. Kasih kepada Tuhan dan kepada sesama sudah hilang. Bahkan hidup dalam kedurhakaan yang makin lama makin bertambah. Oleh pertolongan Tuhan, Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi alat di tangannya untuk menolong mereka supaya mereka sadar, mereka berpaling, mereka kembali kepada Yesus, mereka hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan terhindar dari segenap kedurhakaan yang ada. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dan menolong kita supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu. Supaya mereka waspada terhadap penyesatan. Hal yang sama juga Tuhan berbicara kepada kami hari ini. Karena kami memang sadar bahwa di sekitar kami penyesatan sementara berlangsung. Berupaya membelokkan kami dari jalan yang seharusnya. Jadi dari tujuan yang seharusnya. Dari Engkau ya Tuhan Yesus. Bersyukur bahwa ada Roh Kudus. Bersyukur bahwa ada firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus. Supaya oleh pertolongan Tuhan. Kami bisa memiliki pemahaman terhadap kebenaran firman. Yang makin hari makin lebih baik. Dan di saat-saat ke depan. Kami akan belajar tentang ciri-ciri ajaran-ajaran yang sesat yang ada. Tolonglah kami supaya kami bisa mengidentifikasinya dan menyiapkan diri kami supaya kami bisa menolak dan terhindar, bahkan menolong saudara-saudara kami yang lain yang mungkin sudah terjerat oleh ajaran yang sesat itu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman, dan kami bersyukur bahwa kami juga diberi kesempatan untuk berdoa syafaat. Kami mau bersyukur ya Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami sampai saat ini. Kami masih hidup, kami masih sehat, kami masih hidup dalam kecukupan dari waktu ke waktu. Lebih dari itu kami bersyukur bahwa kami diselamatkan dan Roh Kudus menjadi penolong yang setia dalam hidup kami sampai saat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkati Bapak Presiden. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua jajaran pemerintah, anggota kabinet, pemerintah daerah. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri. Kami berdoa untuk legislatif dan juga yudikatif. Kami berdoa untuk semua unsur pemerintahan yang ada. Supaya Tuhan Engkau tolong. Sehingga semua dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden. Tuhan Engkau terus memberikan hikmat dan keberanian untuk terus mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Membawa bangsa kami lebih maju dari keadaan sekarang. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk saudara kami Bapak Luhut Panjaitan.
Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan memakai hamba-Mu secara indah dan luar biasa dalam tahun-tahun terakhir ini. Dan kami bersyukur untuk hikmat yang dari Tuhan. Kami bersyukur untuk keberanian yang dari Tuhan. Kami bersyukur untuk semua terobosan yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Kami berdoa terus supaya Tuhan Engkau jaga dan lindungi. Biarlah Pak Luhut terus dalam keadaan sehat. Kami berdoa juga untuk Ibu Devi yang setia mendampingi Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong hamba-Mu. Berilah terus juga kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Berkati Pak Luhut dan Ibu dalam seluruh kehidupan mereka. Kami pun berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Berkati kami secara pribadi, masing-masing dalam keadaan sehat. Tapi biarlah hati kami makin melekat pada Tuhan Yesus. Hidup berserah dan melayani Tuhan. Kami pun berdoa supaya setiap anggota keluarga kami diberkati Tuhan. Ada kehidupan yang harmonis di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati semua usaha dan pekerjaan kami. Supaya segala yang kami kerjakan, kami usahakan, itu berhasil, beruntung untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua anak-anak cucu yang sementara menjalani studi. Supaya Tuhan Engkau berkati, sehingga mereka dapat belajar dengan baik dan berhasil karena Tuhan menyertai. Semua anggota keluarga yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan buka jalan dan mengaruniakan. Yang membutuhkan akan keturunan, supaya Tuhan buka jalan dan Tuhan mengaruniakan anak. Semua yang membutuhkan pekerjaan, kami berdoa supaya Tuhan buka jalan. Tuhan Engkau mengaruniakan pekerjaan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk situasi pandemi varian Omikron yang sementara ada dan grafiknya bertambah di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami berdoa supaya upaya vaksinasi berjalan secara efektif. Berkati akan semua tenaga kesehatan. Berkati juga TNI dan Polri yang mengambil bagian secara aktif di sini. Supaya oleh imunisasi yang ada, daya tahan tubuh kami terus dalam keadaan baik dan dapat melawan virus yang ada. Semua yang terpapar saat ini, Tuhan tolong supaya oleh anugerah Tuhan, mereka boleh pulih, mereka boleh sembuh. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami semua. Kami mau berdoa juga untuk gereja-gereja di Indonesia, supaya ada semangat ekumenis, kesatuan, bergandengan tangan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa untuk semua tenaga utusan gereja, para misionari, dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi mereka, Tuhan cukupkan semua keperluan-keperluan yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapak. Semua saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, Tuhan kami doakan supaya Tuhan Engkau berkenan menolong, menjamah, menyembuhkan oleh kuasa bilur-bilur nama Tuhan Yesus. Kiranya mereka mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan kami bisa PA bersama-sama. Dan kami mau mengakhiri acara PA kami. Kami berdoa, biarlah kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai, menolong dan memberkati kami semua saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin.